kumaha perasaannya udah ditangkap nih si pelaku? Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat. Banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Kita pengennya dia diapain tadi? Hukumannya apa tak? Saya pengen dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan bilang, polisi akan menjerat dengan pasal berlapis terhadap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Kapolda Jabar bilang pelaku terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban mulai bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026. Polda menjerat pelaku antara lain dengan pasal 446 KUHP dan pasal 451 KUHP tentang perampasan kemerdekaan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun. Maksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal. Pasal 446 ayat 2 KUHP. Bunyinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Sementara itu, saudara, kondisi perempuan korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya di Bandung terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam keterangan pers, Dirut RSHS Rahim Dinata Marsidi menyebut proses rekonstruksi wajah korban penyekapan akan dilakukan bertahap dan melarang korban untuk ditengok sementara waktu agar luka yang dialami korban tidak kembali infeksi akibat bakteri dari luar ruangan. Sementara itu, saudara, secara psikis korban sudah mulai dapat diajak berkomunikasi meski belum banyak berbicara. Ini Bapak Ibu sekalian, kami segera melakukan operasi pembersihan luka ini. Dan kami temukan adalah bakteri yang memang cukup berat, ya, dan ini harus kami sekarang ini, mohon maaf juga, kami saat ini dan mungkin beberapa ke depan akan memperketat, tidak boleh ditengok. Karena yang datang nanti akan membawa kuman, sehingga kami tidak bisa melakukan rekonstruksi nanti oleh teman sejawat kami bira plastik. Karena kalau ada infeksi pasti tidak akan bisa sembuh. Sementara itu uang sayembara senilai 250 juta rupiah yang diberikan kepada polisi dialihkan seluruhnya untuk keluarga korban YTR. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengumumkan keputusan resmi ini setelah berkoordinasi langsung dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan pasca penangkapan tersangka Taufik Hidayat di Majalaya. Melihat wajahnya, melaporkan saudara Taufik Hidayat akan dikasih 250 juta. Dan ternyata
ternyata berdasarkan penjelasan dari Wakapolda, sayembara ini memiliki efek psikologi terhadap tersangka, yaitu dia pergi kemanapun merasa banyak orang yang mengawasi, sehingga dia mengalami kebingungan. Karena mengalami kebingungan, maka dia balik lagi ke Bandung, dan setelah di Bandung akhirnya bisa ditangkap. Yang melakukan penangkapannya adalah Polda Jabar, maka pemenang sayembaranya ada Polda Jabar. Dan Pak Kapolda telepon saya, kan tidak mungkin Polda Jabar menerima sayembara, sehingga meminta pada saya, sudah nanti kita serahkan pada keluarga korban untuk bekal masa depannya. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Rasa takut yang mencekam selama 3 tahun kini berubah menjadi secercah harapan setelah pelaku Taufik Hidayat diringkus oleh aparat Polda Jawa Barat. Dalam video yang diunggah akun Instagram Ernie It's Me, korban YTR mengaku senang atas penangkapan Taufik Hidayat dan berharap pelaku dihukum berat. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tadi? Hukumannya apa tak? Saya pengen dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kabar baik pun datang dari ruang perawatan. Setelah sempat kesulitan berbicara akibat luka parah, kondisi fisik YTR kini dilaporkan kian membaik signifikan. Korban yang sebelumnya lemah tak berdaya, kini sudah mampu untuk duduk kembali dan berkomunikasi. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang menjenguk korban menyatakan, seluruh proses biaya administrasi akan ditanggung BPJS Kesehatan. Ia juga meminta pelaku dihukum setimpal. Memang untuk penganiayaan kepada perempuan dan anak tidak di-cover BPJS. Saya langsung telepon Direktur BPJS dan beliau langsung menyambut dan bahkan sebelumnya juga sudah memonitor tentang masalah ini. Dan BPJS juga akan membantu, bahkan nanti prosedurnya akan dilaporkan kepada LPSK dan Kementerian Kesehatan pun akan membantu. Meski kondisi berangsur membaik, hingga saat ini tim dokter RSHS Bandung belum melakukan tindakan operasi karena harus menunggu kondisi korban stabil sebelum menjalani tahap perawatan berikutnya. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal penanganan kasus penganiayaan perempuan korban kekerasan di Bandung, Jawa Barat, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Selamat petang Mita, poin-poin apa saja yang menguatkan tersangka Taufik Hidayat akhirnya dikenakan pasal berlapis oleh polisi? Iya, selamat petang Yasir. Tadi sekitar pukul 2 siang diadakan press release yang diadakan di Mapolda Jawa Barat. Ini dihadiri oleh Kapolda Jawa Barat, lalu ada Gubernur Jawa Barat, KDM, serta ada dari Komnas Perempuan seperti itu, dan juga dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ini memang dari pertanyaan Anda, poin-poin apa yang menguatkan tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Ada beberapa pasal yang diterapkan, kurang lebih ada 4 dan ada tambahan 1 pasal karena tersangka ini merupakan residivis dari tindak kekerasan terhadap perempuan yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan Yanuar dan Yasir, maksud kami saat ini saya sudah bersama dengan keluarga dari korban dan juga kuasa hukum dari korban. Namun untuk saat ini kami akan berbincang dengan kuasa hukum dari korban seperti itu. Halo, selamat petang Pak. Ini tadi press release sudah disiapkan, sudah berlangsung kurang lebih 1,5 jam seperti itu. Nah, ini seperti apa nih tadi dari hasil press release-nya? Baik, kalau untuk dari hasil press release juga kita kan ya menghormati ya
sangat sekali menghormati dan kami juga sangat mengapresiasi seluruh pihak yang tadi press release ya. Termasuk kepada Polda Jawa Barat yang sangat cepat menangani ini, sangat efisien, sangat cepat, sangat terukur, dan kita juga akan berusaha untuk menerapkan pasal yang seberat-beratnya. Kita juga akan memberikan ruang agar silakan untuk kepada penyidik, saya juga mudah-mudahan penyidik, saya yakin penyidik akan secara profesional dan membuka fakta-fakta secara lebarnya. Dan sekali lagi, kami tetap akan berpegang teguh pada bahwa yang seberat-beratnya hukumannya harus sesuai dengan apa yang dirasakan oleh korban. Mungkin itu. Pak, sekarang saya mau bertanya kepada keluarga atau ayah dari korban didampingi oleh kuasa hukumnya. Ini Pak tadi melihat secara langsung tersangka seperti itu. Bapak sendiri seperti apa melihatnya Pak tadi? Ya gimana ya, saya akan ngajak ke anak saya. Nah sekarang kita akan berbincang dengan kakak dari korban. Kang tadi melihat secara langsung tersangka yang melakukan kekerasan terhadap adik Akang seperti itu. Ini Akang sendiri melihatnya seperti apa Kang? Kalau saya pribadi jujur ya, sangat geram gitu, kesal campur, sakit kalau lihatnya gitu. Dia adik saya yang bangga-bangga gitu, dihancurin sama orang itu gitu. Paling kalau dari saya gitu, saya berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya gitu atas perbuatan yang menimpa adik saya seperti itu. Kang, ini kan banyak sekali yang berharap bahwa adik Akang segera kembali sehat seperti itu ya. Kalau untuk saat ini sendiri kondisi adik Akang seperti apa Kang Apip? Kalau untuk sekarang alhamdulillah ya udah berangsur-angsur membaik dan sekarang kan lagi masa pemulihan juga, lagi belajar untuk duduk, berjalan juga gitu kalau sekarang. Jadi lebih baik dari hari pas kemarin waktu ditemuin kayak gitu. Tadi sendiri ada bantuan dari Gubernur Jawa Barat untuk adik Akang yang sayembaranya akhirnya diberikan kepada keluarga. Ini seperti apa melihat bantuannya akhirnya diberikan kepada pihak keluarga, akan dipergunakan untuk apa Kang? Baik, kalau ini kan bantuannya amanat ya, amanat pihak keluarga untuk untuk korban, dipergunakan untuk korban membawa kesehatan gitu. Jadi ini akan dipergunakan untuk mengobati adik saya gitu sepenuhnya kayak gitu. Terakhir Kang, kurang lebih nanti selanjutnya dari proses pemulihan sendiri diinformasikan tidak dari pihak rumah sakit apa saja tahap-tahapan yang akan dilakukan Kang? Kalau untuk sekarang saya belum tahu ya, cuman kalau untuk sekarang kemarin kan udah operasi dibersihkan, nunggu pemulihan, nah baru ada tindakan selanjutnya kayak gitu. Cukup ya. Baik, terima kasih Kang Apip, pihak keluarga dan juga yaitu tadi Yasir perbincangan kami dengan pihak keluarga dan kuasa hukum dari korban. Dan ini untuk keluarga korban sendiri, selain korban juga keluarga korban saat ini ada di bawah perlindungan LPSK seperti itu. Jadi memang untuk wawancara sendiri juga memang harus mendapatkan pendampingan seperti itu. Yasir, ini kurang lebih apabila dari hasil press release yang dilakukan selama 1,5 jam tadi, kurang lebih ini maksimal yang akan dibebankan kepada tersangka ini kurang lebih ada 35 tahun kurungan penjara apabila itu semuanya dilakukan secara maksimal. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Mita atas informasinya dari Bandung, Jawa Barat.